Shalom teman-teman Fik, gimana nih kabarnya hari ini? Mungkin boleh saling sharing kabar dulu ya di kolom chat. Puji Tuhan nih kalau masih pada baik semua ya. Ya, sebelum memulai ibadah PD pada hari ini, aku mau membaca himbauan ibadahnya ya. Pertama, pertemuan secara keseluruhan wajib menyalakan kamera. Kedua, ketika satu berbicara, yang lain diharapkan mute atau matikan mic supaya tidak mengganggu dan overlap, karena kita akan ikut pimpinan MC dan bagian sharing. Ketiga, jemaat yang baru hadir akan di-mute agar suara tidak overlap. Keempat, teman-teman diharapkan tidak keluar masuk room Zoom dan dimohon tidak menekan dan tidak menekan share screen. Kelima, mari menikmati Tuhan dan menikmati persekutuan ini bersama-sama, mohon tidak sambil melihat atau mengejarkan hal lain. Keenam, di akhir ibadah nanti akan ada foto bersama, jemaat diharapkan tidak keluar room dulu ya. Saya menyapa kembali, shalom teman-teman, selamat datang di persekutuan doa Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan tema Level Up. Bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan, pada siang ini kita boleh berkumpul di PDFIK bersama-sama. Sebelum memulai PDFIK, aku persilahkan teman-teman untuk mengambil waktu teduh sejenak. Sebelum memulai PD, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa kami, terima kasih pada siang hari ini kami dapat berkumpul di PD Fit pada siang hari ini. Tuhan berkatilah, semoga PD ini bisa berjalan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih untuk teman-teman yang juga boleh bergabung pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hanya karena kasih, kemurahan, kebaikan, dan sukacita yang berasal dari Allah, kita boleh memperoleh semangat untuk menjalani setiap harinya yang akan kita lalui. Kita juga masih Tuhan beri berkat untuk dapat terus bersukacita bersama-sama. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, mari sama-sama kita nyanyikan sukacita surga.
kasihnya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Teman-teman, kita akan memasuki persekutuan doa. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk mengambil sikap doa. Untuk teman-teman yang laki-laki, bersyukur untuk pelayan PD pada hari ini ada Kak Vanessa, FE 2018, dan ada Adelia dari FIT 2019. Kiranya Tuhan yang berkati pelayanan ke depannya, dan lalu bersyukur untuk setiap makristik yang sudah hadir di PD hari ini. Kiranya setiap jemaat yang hadir pada hari ini memiliki kerinduan untuk terus bersekutu bersama-sama. Untuk teman-teman yang perempuan, bersyukur untuk pertambahan usia, Yayan PKO 2017, Simpson KKO 2018, Evi IKOR 2017, Yeheskiel KKO 2020, Yobe IKOR 2017, dan Richard IKOR 17. Kiranya Tuhan memberkati setiap makristik di umur barunya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita bersama-sama.
Untuk teman-teman yang lahir pada bulan ganjil, bersyukur untuk perkuliahan semester 115 yang sudah dimulai, kiranya setiap makristik bisa terus semangat menjalani perkuliahan. Bersyukur juga untuk datangnya mahasiswa baru angkatan 2021, kiranya mahasiswa baru angkatan 2021 bisa tetap semangat dan beradaptasi di dalam perkuliahan. Untuk teman-teman yang lahir pada bulan genap, bersyukur untuk makris yang sudah menyelesaikan skripsinya. Kiranya Tuhan memberkati di dalam dunia pekerjaannya. Mari kita angkat ucapan syukur ini bersama-sama. Untuk teman-teman yang angkatan 2020 dan 2021, berdoa untuk kakak abang yang sudah menyelesaikan skripsinya, kiranya bisa segera mendapatkan pekerjaan. Berdoa juga untuk setiap makristik yang ikut serta dalam kejuaraan PON, kiranya diberkati setiap keberangkatannya dan diberikan hasil yang terbaik. Berdoa juga untuk setiap makristik agar tetap semangat dan sukacita dalam menjalani perkuliahan di semester 115 ini. Dan untuk teman-teman angkatan 2019 ke atas, berdoa untuk kesehatan makristik agar terus kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani keseharian. Berdoa juga untuk bangsa dan negara, kiranya boleh pulih dari segala problema yang ada. Mari kita angkat ucapan doa kita. Tuhan, inilah ucapan syukur dan doa kita yang telah kita panjatkan kepadamu, ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami menyerahkan setiap ucapan syukur dan doa ini, ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Amin. Allah adalah Bapa yang baik, yang selalu menyertai kita. Di tengah keadaan sekarang ini, kita masih dapat berseru meminta kekuatan dari Allah. Semusim sudah berlalu, tetapi kebaikan Allah, sukacita, dan semangat daripada Allah boleh terus menyertai kita. Di tengah keadaan yang seperti ini, banyak hambatan dan rintangan yang kita telah lalui. Mari sama-sama kita refleksikan secara pribadi. Amin. Mari dengan lembut kita nyanyikan Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku.
dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kepada Kak Vanessa dipersilahkan. Suaraku apa terdengar? Terdengar, Kak. Sebelum dengar sebagian dari firman Tuhan, aku mengajak teman-teman untuk bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami semua ya Tuhan. Masih memberikan kami waktu, kesempatan ya Tuhan, sinyal, device ya Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul ya Tuhan di ruang Zoom ini untuk persekutuan doa ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk pelayan-Mu ya Bapa yang melayani pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau yang urapi, Kau yang berkati juga ya Tuhan setiap teman-teman kami yang join di PD kali ini ya Tuhan. Kiranya mereka juga boleh bisa menikmati-Mu ya Bapa. Ya Bapa, menyerahkan ya Tuhan setiap waktu kehidupan kami ke depan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kiranya Kau juga ya Tuhan yang memimpin ibadah ini ya Tuhan. Dari ya, halo teman-teman, aku izin share screen ya. Ya teman-teman jangan mukanya tegang, mungkin aku on cam kali ya biar biar nggak kalian doang gitu yang on cam.
Ya, halo teman-teman FIK. Terima kasih pertama-tama aku ucapkan kepada Tuhan yang masih mempercayakan aku untuk sharing sama teman-teman FIK di PDF kali ini. Aku juga mau berterima kasih kepada pengurus yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Kiranya kita semua bisa menikmati ya teman-teman ya. Mungkin ini aku sambil izin untuk share screen. Bentar. Ya. Apa share screen aku kelihatan, teman-teman? Belum Kak, masih loading. Masih loading, oke. Thank you yang udah jawab. Ya Kak, sama-sama. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Oh iya, aku perkenalan dulu kali ya. Pasti banyak yang nggak tahu gitu kan. Aku Vanessa Veronica dari Manajemen 2018, Fakultas Ekonomi. Salam kenal ya semuanya teman-teman. Boleh yang lain juga nggak apa-apa kalau mau Salam perkenalan kenal lagi. juga Kak. Oke. Siapa tuh tadi tuh yang ngomong? Aku Kak. Siapa? Aku nggak tahu loh nama kamu. Ah ya, kenalan dulu Kak. Perkenalkan nama saya Marlita Hayun Kak, Prodi Pendidikan Jasmani, Angkatan 2020 Kak. Oh, Marlita. Oke. Ya, Thank you, kasih Dek. Kak. Udah Iya deh, perkenalan. kayak Kak sama Kak. Oke. Apakah sekarang slide aku udah kelihatan, teman-teman? Udah Kak. Oke. Nah, sekarang ini judulnya itu level up. Kira-kira kalian gitu kepikiran apa sih saat baca tema PD kali ini gitu, level up? Boleh dijawab ya teman-teman di room chat. Aku tunggu. Aku tunggu mungkin 1 menit aja. Boleh? Ngurus juga nggak apa-apa, naik level. Oke. Naik level yang kayak gimana tuh, Nala? Boleh guys? Di apa? Di room chat diramein gitu. Kira-kira apa? Atau mau on mic juga nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa banget. Kalau ada yang mau sampein gitu level up. Kualitas diri bertingkat. Oke, Wahyu, thank you. Apalagi nih level up? Naik level yang berarti kita 1 tingkat lebih maju lagi. Oke, Nala, berarti udah ada yang meningkat lagi tuh ya intinya ya. Level yang meningkat dalam suatu hal. Oke, Loisa. Oke, guys. Boleh sambil dibalas di chat dan sambil aku lanjut ya, guys. Tapi kalau yang kayak gini, kelihatan jelas nggak sih PPT-nya? Atau harus di ini ya? Diizin Kak, digedein lagi aja Kak. Oke, aku slideshow ya. Iya Kak. Oke, Kevin, kemajuan. Anu, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Oke. Oke, guys, thank you partisipasinya. Ya, level up. Mungkin kalau kalau level up itu kan maksudnya naik ke atas gitu ya. Mungkin kalau di gambar ini gitu kita bisa lebih jauh lagi melangkah kayak gitu. Kalau aku bisa ambil ya level up gitu, benar kayak kalian. Pasti ada peningkatan gitu kan. Makin naik gitu. Oke, pengurus mengambil tema ini dan kasih ke aku tujuan. Ini dia tujuannya. Ada 4 tujuan teman-teman yang dirindukan pengurus gitu untuk disampaikan sama teman-teman sekalian, khususnya Makris FIK gitu. Yang pertama, ini aku izin membacakan ya. Yang pertama itu membukakan kepada jemaat apa semangat dan sukacita. Yang kedua, membukakan kepada jemaat pentingnya semangat dan sukacita. Jadi udah dibukain tentang apa sih sukacita itu, apa sih semangat itu gitu. Nah, lalu jemaat merefleksikan adakah hambatan Makris FIK untuk semangat dan sukacita di semester baru ini. Juga yang terakhir,
Makris FIK berkomitmen untuk memulai hidup baru dengan semangat dan sukacita. Amin. Kiranya nanti teman-teman boleh menikmati ya teman-teman. Kiranya juga teman-teman boleh jadi semangat dan sukacita. Berarti kalau kita ambil kesimpulan nih dari tujuan-tujuannya si PTK FIK, kita bisa tarik kesimpulan kalau level up itu maksudnya dalam hal apa? Karena kan tadi kan teman-teman udah bilang naik ke tingkat lebih tinggi gitu kan. Dan ini udah ada nih, ada kata kuncinya nih. Ada yang tahu nggak kata kuncinya di sini itu apa? Apa yang level up? Boleh dijawab di kolom chat lagi. Karena yang lain aku lihat masih belum spesifik nih, apanya nih yang maju, apanya nih yang naik, apanya nih ya meningkat gitu. Ada yang nggak kira-kira kata kuncinya? Oke, dari Wahyu imannya. Ada lagi kah guys? Semangatnya. Oke, Angel. Ada lagi? Boleh loh open mic kalau misalnya mau malas ketik. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget guys. Ayo, apakah ada lagi? Semangat dan sukacitanya. Oke, udah ada nih jawaban kuncinya udah lengkap nih dari Loisa. Semangat dan sukacitanya. Iya guys, jadi PTK FIK merindukan agar yang level up-nya itu adalah semangat dan sukacitanya. Oke, kita lanjut ya guys. Ya, ini dia. Karena kita udah tahu nih kata kuncinya adalah semangat dan sukacita, aku mau nanya ini ke teman-teman lagi. Ramein lagi ya kolom chatnya. Atau enggak open mic, boleh banget. Apalagi nih yang udah open cam, boleh lah ya open mic. Nah, apa sih yang terlintas dari pikiran kalian kalau dengar atau kalau baca kata semangat dan sukacita? Kalau aku sambil aku sharing, kalian boleh ramein di kolom chat. Kalau aku semangat, berarti yang terpikirkan itu dapat hadiah. Atau kalau sukacita itu berarti, kalau aku sih pikirannya orang ketawa kali ya. Kayak gitu. Boleh guys, ada yang mau sharing? Nggak apa-apa di kolom chat ataupun open mic, mungkin Rosi, atau Basti, Jeremy, Marnala, Kevin, Loisa, Rian, Angela, Nova, Marhita, Wahyu, Gilbert, Tessa, Anugrah, Anju, Kaevi, Kayanti, Jeffer, Rina, Jospial, Joseph, Bang Doli. Siapa nih, J? Nicholas, Aditya, Atta, Rio. Boleh guys, boleh banget kalau misalnya mau sharing. Bang Doli, Anju barusan DM katanya mau sharing tapi malu. Wah, ayo dong, ngapain malu-malu nih? Kira-kira apa nih guys? Gak apa-apa kalau misalnya ada yang kepikiran apa sih kalau dengar atau baca lah gitulah, semangat atau sukacita itu gitu. Atau PTK FIK-nya juga nggak apa-apa. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian saat ngebaca semangat dan sukacita? Duh, kayaknya kalau aku tawarin ini nih, nggak bisa nih. Coba deh aku minta Kevin Satria, boleh sharingin. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kamu kalau dengar atau baca semangat dan sukacita? Oke, di kolom chat ada dari Nova, semangat itu lebih ke energi, Kak. Kalau sukacita, kebahagiaan. Oke, thank you, Cindy. Ya, Kevin, boleh? Selamat siang, Kak. Ya, siang Kevin. Sukacita itu menurut saya bahagia, Kak. Cuma kalau semangat itu apa ya? Iya, Kak, masih kayak energi lah.
Oke, berarti sama ya kayak Cindy gitu. Oke, lanjut Kak. siapa lagi ya? Rian deh, Rian Ferdinand. Oh iya, tadi aku lupa deh. Kevin dari angkatan berapa, Kevin? Saya dari angkatan 2021, Kak. Oke, thank you, Dek. Boleh, Ya, Kak. Rian Ferdinand. Sepertinya lagi ngetik ya. Oh, ternyata Anju lagi di jalan nih, makanya dia nggak bisa sharing, guys. Boleh siapa ya? Boleh deh Bang Doli yang tadi nunjuk Anju. Boleh Bang, sharingin Bang. Kira-kira apa sih yang terlintas setelah tahu kata semangat dan sukacita? Oke, Rian kata lagi sakit gigi. Tapi kalau lagi sakit gigi gini, tetap semangat dan sukacita nggak, Rian? Kalau Jeremy nih, aku bacain ya guys. Level up untuk Makris Fik, terus bertumbuh di dalam iman dan semangat sukacita untuk maju. Oke, thank you Jeremy. Oke, ya, dicukupkan aja dulu ya guys. Jadi boleh banget kalau masih mau drop. Oke, Anju, thank you udah berkabar. Rian, semangat sih ya kalau sukacita enggak. Oke, dia tetap semangat ya walaupun giginya sakit, tapi kurang sukacita. Oke, dari Angel, semangat itu punya kekuatan buat ngejalanin sesuatu. Kalau sukacita lebih ke arah seru-seruan dan senang-senangan. Oke. Ya guys, seperti yang aku tampilin di gambar sini gitu kan. Nih, yang di sebelah kiri atas nih, kelihatan ya kayak mereka tuh lagi seru-seruan gitu kan. Aku sih nggak tahu sih. Kelihatannya kalau orang yang seperti ini gitu kan, kayak lagi liburan mungkin seru-seruan, semangat gitu. Bahkan mereka sampai lompat-lompat. Pasti ada energi yang mereka keluarkan gitu. Dan ya itu menunjukkan, menurutku gambar ini menunjukkan orang yang semangat serta sukacita. Begitu juga beberapa gambar-gambar teman-teman FIK nih yang aku ambil di sosmed kalian. Di sini nih yang di bawah sebelah kiri, ini kalau nggak salah nih maba ini ya, maba FIK 2018 angkatan aku dulu. Kelihatan ya guys, semangat-semangat buat ngejalanin PKKMB-nya, tapi sih nggak tahu sih. Tapi kalau kelihatan dari sini, mereka semangat gitu. Nah, terus kalau di atas ini kelihatan sukacita, karena tadi aku bilang kalau aku terlintas sukacita itu orang yang ketawa, orang yang senyum, segala macam kayak gitu. Begitupun nih yang sebelah kanan atas gitu. Yang kalian habis ini ya, habis apa namanya itu olahraga bareng gitu kan, ibadah bareng kayak gitu. Itu guys, kalau menurut aku. Dan beberapa cerita di Alkitab yang menurut aku juga menunjukkan sukacita gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira nih yang aku tunjukin ini nih gambar apa nih? Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Apakah ada yang bisa bantu jawab guys? Kira-kira kenapa sih aku naruh ini tuh di tempat yang semangat dan sukacita? Boleh aku minta PTK-nya aja. Marnala. Boleh, Nal? Halo, Marnala. Iya Kak, kenapa Kak? Ya, ini kalau yang di gambar-gambar ini kan menggambarkan sukacita dan semangat yang kayak tadi aku udah sampein. Tapi ada nih gambar yang dari Alkitab gitu. Gambar pertama, kedua, dan yang ketiga ini. Menurut kamu ini gambar apa, Nal? Kenapa ada di sini ya gitu? Kalau menurutku dia jadi kayak paling gambar yang dipeluk itu yang lihat di gambar ketiga ya, dia tuh punya semangat baru lagi karena di apa ya bilang, ditemuin lagi, maksudnya dirangkul lagi gitu Kak.
Nah, kalau yang domba itu dia sukacita karena itu kan kayak dia telah baru menemukan domba yang hilang, jadi dia sukacita lagi gitu Kak, datang udah punya domba yang baru lagi, domba yang lama udah diambil lagi gitu, udah dapat lagi. Jadi dia udah sukacita lagi, gembalanya sukacita. Sedangkan yang terakhir, yang perempuan yang megang uang dirham kan, itu dia sukacita karena dia menemukan dirham yang hilangnya lagi. Jadi dirhamnya itu kan istilahnya duit yang hilang terus ditemuin, jadi kayak dia sukacita lagi gitu dalam menemukan yang hilang lagi gitu Pak. Oke Nala, ya gitu guys. Jadi selain kalian nih yang lakuin aktivitas kalian, entah PKMB, entah ibadah, olahraga bareng, dan yang lain-lainnya yang nggak bisa aku sebutin satu persatu, aku yakin dan percaya dari ekspresi kalian kelihatan bahwa itu semangat dan sukacita. Begitupun dengan ini guys, gambar ketiga ini mungkin aku bukain sedikit aja. Tadi benar yang Nala bilang kalau ini nggak asing lagi ya guys sama perumpamaan tentang yang hilang ini, entah anak yang hilang, dirham yang hilang, dan domba yang hilang gitu. Kenapa aku mungkin ini lebih kita ngahnya itu mereka sukacita ya. Mereka sukacita karena menemukan apa yang hilang gitu. Karena apa namanya itu? Ya apa yang hilang telah ditemukan kembali gitu. Siapa sih yang nggak sukacita apa yang hilang dan dianggap berharga itu nggak ternyata ketemu gitu. Nah, kenapa di sini aku menggambarkan mereka juga semangat? Karena teman-teman tanpa kita mungkin nggak sadar gitu. Di sini Yesus bahkan menggambarkan gembala yang mencari domba yang hilang itu kan pasti harus ada semangat kan, harus ada keinginan gitu. Tadi yang teman-teman udah sampein ada kekuatan, ada energi yang harus dikeluarkan gitu. Nah itu kenapa aku juga menggambarkan 3 perumpamaan ini termasuk dalam semangat dan sukacita. Kayak gitu teman-teman, kayak dirham ini yang hilang kan, yang kalau kita udah nggak asing lagi gitu, dia sampai ambil pelita, sampai nyapu rumahnya gitu. Pasti dia ada energi yang terkuras, ada semangatnya gitu untuk menemukan yang terhilang. Begitu juga bapaknya gitu. Bapaknya saat menemukan anaknya sukacita gitu. Bahkan dia sampai repot-repot bikin pesta, sampai dia tuh nyuruh-nyuruh hamba-hambanya untuk pakaiin bajunya gitu yang udah campur-camping ya segala macam kayak gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Ini pembukaan aja sih. Apa yang terlintas di pikiran kalian kalau semangat dan sukacita kayak gitu. Next. Ya, ini dia. Kalau tadi mungkin menurut kalian gitu kan, menurut kalian saat mendengar atau membaca sukacita itu seperti apa? Di sini ada nih menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, aku yang bacain ya, Dek. Aku yang bacain teman-teman. Di sini semangat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, semangat itu roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk, baik makhluk maupun hidup maupun yang mati gitu. Jadi semangat itu kalau menurut yang pertama itu di KBBI roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk gitu. Jadi itu roh bukan kayak fisik orang gitu. Nah, di sini kalau yang nomor 2 itu seluruh kehidupan batin manusia. Jadi datangnya itu semangat dari batin, dari dalam diri manusia yang mungkin nggak kita lihat gitu. Terus di nomor 3 itu isi dan maksud yang tersirat dalam suatu kalimat atau ada kata-kata ya ini ngarahnya ke semangat itu ke kata-kata. Mungkin dari perkataan orang, dari tingkah laku orang kayak gitu. Terus kalau yang nomor 4 tuh kekuatan. Tadi ada teman kalian yang sampein kalau semangat itu kekuatan gitu, atau kegembiraan, gairah kayak gitu. Nomor 5 itu perasaan hati atau terpengaruh oleh. Jadi kita misalnya semangat karena dipengaruhi oleh siapa? Entah kayak semangat karena ngejar deadline, atau semangat karena ada teman kita yang nyemangatin, atau doi kita, atau segala macam kayak gitu. Kalau nomor 6 itu semangat itu nafsu, kemauan, atau gairah. Yang tadi sih hampir sama kayak yang nomor 4 gitu, tapi di sini ada keinginan lah gitu ya untuk dia bekerja, untuk berjuang dan sebagainya.
Nah, kalau sukacita di KBBI itu artinya suka hati, gerang hati, atau kegirangan. Ya, itu sukacita dan semangat menurut KBBI. Lanjut. Nah, kalau dalam perikop Alkitabnya, aku sebenarnya ini sih bahan sate aku saat diminta sama ini ya, saat diminta sama PTK FIK, dan aku terpikirkan gitu apa yang aku nikmati di Ratapan 3 ayat 21 sampai 25 ini. Nanti boleh aku minta secara bergantian ya. Siapa ya yang bisa aku minta? Ratapan 3 ayat 21 sampai 25. Oke, boleh Loisa deh, Dek. Kita baca bergantian ya, Dek. Jadi aku ayat 21, kamu ayat 22. Gitu pun sampai selanjutnya. Bisakah Loisa? Bisa, Kak. Oke. Dari aku ya. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 25. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Oke, teman-teman, jadi saat teduhku, mungkin ini kita masih belum mungkin ini apa ya, gak asing gitu sama kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, ini ayat 22 sampai 23. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi yang aku nikmati saat teduhku beberapa hari lalu, di mana di sini diingetin lagi gitu, kalau kasih setia Tuhan itu gak berkesudahan, gak ada habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi gitu. Jadi rahmat Tuhan itu kalau di ilustrasi saat teduhku ya teman-teman, rahmat Tuhan itu seperti kotak hadiah yang Tuhan sediakan setiap pagi gitu. Jadi setiap paginya itu selalu baru kotak hadiahnya yang dikasih gitu. Walaupun terkadang kita buka itu entah berkat, entah pencobaan, entah apapun itu gitu. Tapi itu selalu baru setiap pagi gitu. Mungkin saat kita saat kita dapat kotak hadiah itu yang berkat, entah kita jadi nilai bagus, entah dapat teman baru, entah apapun itu, mungkin kita bakal senang, sukacita, segala macam gitu. Tapi kalau datangnya pencobaan, mungkin kita akan ngerasa kayak nggak senang gitu, atau kita merasa kayak putus asa, atau nggak semangat gitu. Entah pencobaannya itu misalnya ya teman-teman, misalnya di jalan, tapi jangan sampai sih, jalan misalnya kita lagi naik motor, terus ban kita bocor, terus bengkel tuh jauh gitu, harus ngedorong segala macam, itu kan percobaannya teman-teman. Tapi diingetin lagi gitu, kita nggak boleh bersusah hati di sini gitu, karena kotak hadiah itu tetap isinya hadiah walaupun dia itu berkat ataupun pencobaan gitu. Nah, makanya di ayat yang ke 21, aku bacakan ulang ya teman-teman, di ayatnya yang ke-21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya
rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu. Walaupun kita kita ngerasa kesusahan pada hari itu gitu. Mungkin teman-teman gak asing dengan kayak ayat yang bilang kesusahan sehari cukuplah sehari gitu. Dan besoknya itu pasti ada hadiah-hadiah lainnya yang Tuhan bakal berikan sama teman-teman. Mungkin dari pencobaan itu misalnya kayak tadi gitu pencobaannya yang aku contohin, ban kita bocor gitu saat kita mau pergi gitu dan bengkel jauh gitu. Mungkin di situ pencobaannya teman-teman, tapi mungkin kalian yang gemar olahraga gitu, latihan segala macam, mungkin itu jadi bentuk latihan kalian gitu buat ngedorong motor, buat jadi kayak ya itu gitu bentuk latihan kalian secara nggak langsung gitu kan, dorong motor walaupun konotasinya tuh negatif ya, jadinya kayak aduh kayaknya lagi nggak ini nih, nggak enak banget, kayaknya lagi sial banget gitu lah kan. Tapi di situ Tuhan punya maksud lain mungkin kan gitu. Hadiahnya apa? Hadiahnya kalian bisa latihan, yaitu dorong motor gitu, bisa ngasah kemampuan kalian ataupun fisik kalian kayak gitu teman-teman. Nah, pula dalam kehidupan kita gitu, walaupun kita ngerasa hal-hal yang nggak enak tadi, di ratapan inilah diingatin lagi kalau ya kasih setia Tuhan itu nggak berkesudahan teman-teman, dia selalu baru setiap pagi. Jadi kiranya teman-teman nggak lupa gitu sama kasih setia Tuhan yang bakal baru setiap paginya gitu. Begitupun dengan yaitu kiranya kalian bisa menjalankan sukacita dan semangat setiap hari selalu baru gitu. Karena kita nggak bakal tahu nih kotak hadiah apa sih yang Tuhan kasih, entah berkat atau pencobaan tadi gitu. Entah apa yang kalian bisa ambil, entah dari berkat atau hikmah apa yang bisa kalian ambil dari pencobaan-pencobaan yang Tuhan kasih ke kalian kayak gitu teman-teman. Oke, aku next ya. Nah, ini nih. Teman-teman boleh dilihat ya beberapa gitu hambatan yang biasanya membuat kita nggak semangat dan nggak bersukacita gitu. Ini mungkin aku bisa kasih contoh, beberapa contoh aja sih sebenarnya ini yang mungkin aku pernah rasain gitu. Misalnya yang nggak bikin, oh boleh nih teman-teman sambil aku bacain di sini, teman-teman boleh ya drop di chat, kira-kira apa sih yang bikin kalian, yang bikin kalian tuh nggak semangat gitu, yang bikin kalian jadi nggak sukacita. Boleh teman-teman di chat. Kalau aku pribadi yang bikin kadang-kadang nggak semangat dan nggak sukacita itu diomelin gitu, entah sama orang tua, entah sama teman atau ya kayak gitu. Terus mungkin yang bikin jadi nggak semangat, nggak punya tujuan hidup. Tadi nggak ada apa sih dorongan gitu, pengaruh dari yang lain gitu untuk aku ngejalanin hidup gitu. Atau insecure, mungkin teman-teman yang ngerasa apa ya, yang ngerasa insecure entah karena fisik, entah karena prestasi dan segala macam, mungkin itu bakal ngebuat teman-teman jadi nggak semangat dan sukacita gitu. Tapi boleh teman-teman di drop di chat gitu. Apa sih yang bikin kalian terkadang nggak sukacita? Apa yang di ini ya, yang di luar dari yang aku kasih contoh di sini gitu? Atau tidak dihargai? Misalnya teman-teman udah ngelakuin hal yang udah ngerjain tugas nih, tapi teman kamu bilang dia nggak kerja apa-apa gitu. Mungkin itu jadi bikin kita nggak sukacita, kayak wah ya udah deh besok gue nggak bakal kerjain lagi tugas gue gitu, kayak gitu mungkin. Atau tuntutan yang besar, ini mungkin tuntutan yang besar bisa dari orang tua, bisa dari dospem dan segala macam gitu, kayak harus selesai ya, kamu harus sampai S3 ya tahun depan misalnya, kayak gitu kan, tuntutan yang besar banget gitu kan, kayak wah gimana yang harus kita lakuin gitu, jadi nggak semangat atau jadinya nggak bersukacita gitu. Terus mungkin ditinggal mungkin ditinggal dalam artian udah dipanggil Bapa di sorga, atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya kali ya. Terus kalau hidrasi ya itu teman-teman, misalnya teman-teman lagi latihan nih, terus teman-teman hidrasi gitu kan, kayak jadinya nggak ada kekuatan gitu dalam diri teman-teman karena nggak ada
asupan gizi atau nggak ada sumber energi teman-teman gitu untuk ngelakuin setiap aktivitas teman-teman gitu. Nah ini menurutku beberapa hambatan yang bisa membuat kita jadi nggak semangat atau nggak bersukacita. Oke, di kolom chat aku bacain ya teman-teman. Dari Wahyu, yang bikin dia nggak semangat dan bersukacita itu rencana yang nggak berjalan sesuai harapan. Oke, ya terkadang ekspektasi kita ternyata beda banget sama realita gitu, bikin kita jadi nggak semangat atau jadinya sedih gitu kan, jadi kayak patah semangat lah gitu. Anugerah, kadang-kadang yang buat nggak semangat atau kurang sukacita itu bisa jadi patah hati, galau, bahkan overthinking. Oke, dari Anu berarti lebih ke ini ya, dia kayaknya lagi galau nih. Overthinking gitu. Overthinking mungkin mikirin yang harusnya nggak dipikirin kali ya. Gitu. Mungkin kalau diambil hati atau segala macam. Kalau dari Angel, gagal dapetin satu hal yang aku pengen. Iya, benar. Itu berarti hampir sama nih kayak Wahyu nih, rencana nggak berjalan sesuai harapan. Jadi yang kita mau ternyata nggak sesuai gitu, atau yang kita mau nggak kita dapat kayak gitu. Beda kayak yang tadi ya teman-teman, ilustrasi yang sebelumnya gitu, yang kalau teman-teman balik lagi, gembala dapetin lagi nih dombanya yang hilang. Si wanita itu dapetin lagi dirham yang hilang, dan bapaknya dapetin lagi nih anaknya yang hilang gitu. Kalau Angel bilang ya gagal ngedapetin satu hal yang dia pengen gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Oke, udah ada beberapa jawaban. Terima kasih teman-teman yang udah jawab di kolom chat. Ya, ini mungkin juga di sini aku minta sih beberapa untuk bacain ayat di Matius 5 ayat 1 sampai 12. Nanti mungkin aku minta tektokan kali ya sama siapa ya? Marlita. Boleh, Dek? Tapi kita ganti-gantian aja, Dek. Di Matius 5. Siap, Kak. Ayat 1 sampai 12. Dua ayat ya, Dek, kita ganti-gantian. Dari Siap, aku Kak. dulu. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ayat 1 dan 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. ayat 5 dan 6. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus, karena haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat 9 sampai 10, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Ayat yang ke-11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat yang ke-12, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Marlita udah bantu untuk bacain firman Tuhannya. Sama-sama, Kak. Ya, jadi teman-teman, selain di hambatan-hambatan ini, mungkin secara nggak langsung ya, berbahagialah itu dalam ngajak kita untuk bersukacita gitu. Jadi berbahagia itu hampir persamaan katanya dengan bersukacita gitu. Di situ dia bilang berbahagialah orang yang miskin. Terkadang kita yaitu hambatan kita nggak bersukacita mungkin karena kita miskin gitu. Karena kita mungkin nggak punya apa-apa gitu. Tapi Yesus di sini ngingetin kita untuk bersukacita gitu. Mungkin nggak logis kali ya kalau misalnya kita terkadang kayak di tengah kekurangan kita bersukacita. Tapi di sini Yesus sendiri teman-teman yang ngajak kita untuk
berbahagialah gitu, bersukacitalah gitu. Di ayat yang keempat juga berbahagialah orang yang berduka cita gitu. Kenapa? Karena mereka bakal dihibur gitu. Saat ada yang berduka cita, maka mereka akan dihibur gitu. Entah dihibur oleh Roh Kudus atau oleh teman-teman sekitar kita gitu, yang secara nggak langsung tuh Tuhan yang gerakin hati mereka untuk menghibur kita kayak gitu. Bukan berarti kita jadi ketawa-tawa ya, maksudnya saat teman-teman kita mungkin lagi berduka cita kita ketawa-tawa, bukan kayak gitu teman-teman. Tapi di sini dibilangnya berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan. Jadi tuh bukan di saat itu juga gitu harus kita ketawa-tawa saat teman-teman kita berduka cita, tapi kalian akan dihibur gitu, dihiburkan entah oleh yang Tuhan kehendaki ataupun oleh Tuhan sendiri secara nggak langsung gitu. Entah dari berkat-berkat tadi yang sebelumnya aku sampaikan, mungkin kotak hadiah kalian itu berkat, atau mungkin kotak hadiah pencobaan kalian itu ada hikmahnya gitu. Terus di ayat 6, di ayat kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut. Terkadang kita kayak ngerasa kayak lemah lembut tuh kayak dianggap lemah gitu, kayak dianggap apa ya, kalau dibilang agak kurang gitu, mungkin bisa dimanfaatkan dan segala macam gitu. Tapi Bapak di sini ingetin kita untuk berbahagialah orang yang lemah lembut gitu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tadi itu yang aku bilang, hidrasi mungkin kita bikin kita nggak bersuka cita gitu karena kita lemes jadinya, kayak kita nggak bisa ngelakuin aktivitas kita kayak biasanya gitu. Atau di ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya. Mungkin orang murah hatinya itu terkadang jadi dimanfaatin juga teman-teman sama orang-orang sekitar gitu. Mungkin kayak ya udahlah ada dia ini gitu, udah dia aja, atau jadi diandalkan sama orang lain gitu, dimanfaatkan lah gitu kan. Tapi di sini Tuhan minta untuk berbahagialah karena mereka juga akan diberi kemurahan kayak gitu. Terus berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Maksudnya di sini yang bisa memelihara kesucian hati kita gitu. Karena kan Allah adalah suci, kudus gitu kan. Di sini di ayat 9 yang membawa damai. Mungkin kita ngerasa kayak kita membawa damai itu takutnya dipandang kayak apa sih nih orang gitu kan, atau gimana, kenapa sih nih orang kayaknya sokap banget, atau kayaknya kenapa nih orang SD banget gitu. Tapi di sini dibilang berbahagialah orang yang membawa damai karena Allah sendiri damai teman-teman. Jadi mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena nantinya kalau mereka dianiaya karena kebenaran, itu juga dibilang anak-anak Tuhan gitu. Jadi mereka yang bakal punya kerajaan sorga gitu. Atau ya teman-teman tahu ya kalau kita layaknya anak-anak Tuhan yang harus mengikut Dia, menyangkal diri, atau ya harus jadinya kita juga memikul salib gitu kan. Terus berbahagialah kamu karena dicela atau dianiaya oleh karena kebenaran. Jadi ya di sini mungkin ini kebahagiaan yang menurut kita di luar nalar teman-teman. Mungkin yang disebutin aku tadi itu harusnya nggak bikin kita bahagia, harusnya nggak bikin kita jadi bersuka cita gitu. Tapi di sini dibilangnya kita berbahagia karena adanya sukacita yang sejati gitu, nggak bisa dipikirkan secara manusiawi gitu. Inilah teman-teman, hambatan-hambatan tadi yang disebutin di Alkitab pun, tapi Yesus ngajak kita untuk tetap bersukacita. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Apa sih manfaatnya untuk kita bersukacita? Nanti aku boleh minta Loisa baca Amsal 17 ayat 22. Nova Cindy untuk baca 2 Korintus 13 ayat 11. Dan nanti aku minta Jeremy Sinuraya boleh bacain Amsal 18 ayat 14.
Ya, boleh Loisa. Amsal 17 ayat 22. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, teman-teman. Manfaatnya apa sih? Hati yang gembira dan semangat itu, hati yang gembira bisa jadi obat yang manjur buat penyakit kita gitu. Buat sakit kita. Terus semangat itu bisa, kalau kita nggak semangat itu akan mengeringkan tulang kita gitu. Jadinya kita benar-benar kayak nggak berdaya kayak gitu. Itu teman-teman manfaatnya kalau kita bersuka cita dan semangat. Boleh aku minta tadi Nova Cindy untuk 2 Korintus 13 ayat 11, Dek. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya, saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, sebenarnya ini ada tambahannya, selain kita bersuka cita, kita juga harus mengusahakan diri kita buat menjadi serupa sama Kristus gitu. Maka nanti Kristus akan memberikan kita damai sejahtera dan juga akan menyertai kita gitu teman-teman. Makanya selain kita bersuka cita, kiranya kita boleh semakin serupa sama Kristus gitu. Itu manfaatnya, yaitu kita bisa beroleh damai sejahtera dan disertai oleh Tuhan. Boleh, tadi aku minta Jeremy untuk bacain Amsal 18 ayat 14, Jar. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Nah, itu dia. Selain tadi bersuka cita ya, mungkin di sini kita nangkapnya bersuka cita aja, tapi dalam Amsal 14 ini dibilang orang yang bersemangat itu bisa nanggung penderitaannya gitu. Seberat apapun teman-teman punya masalah, aku mungkin nggak tahu masing-masing kalian punya masalah apa, entah perkuliahan, pelayanan, atau keluarga, tapi di situ kalau kita bersemangat, kita bisa menanggung penderitaan kita gitu teman-teman. Tapi siapa yang bakal memulihkan semangat yang patah gitu? Nggak ada yang bisa gitu, selain kita tadi minta sama Tuhan gitu, minta semangat, minta sukacita gitu. Teman-teman boleh banget untuk minta semangat dan sukacita dari Tuhan. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ini beberapa manfaat yang bisa kita dapetin gitu. Kalau kita punya semangat dan sukacita dalam hidup kita. Oke, kita next. Nah, ini mungkin kata-kata terakhir ya teman-teman. Awali setiap pagi, setiap hari dengan sukacita. Sebab ada berkat Tuhan sediakan di setiap harinya. Tadi yang di awal perikop kita lagi tuh yang di ratapan tadi, kalau kasih setia Tuhan itu baru setiap pagi gitu teman-teman. Jadi kiranya kita boleh mengawali setiap hari kita dengan sukacita gitu. Oke, lanjut. Ini dia Kak, ayat penutup ya teman-teman. Mungkin gak bakal asing sama kita nih. Boleh aku minta Marnala baca? Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oke, kata penutupnya ini bersukacitalah senantiasa. Mungkin bisa diganti juga sama bersemangatlah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersemangatlah kayak gitu. Jadi kiranya kita boleh bersemangat dan bersukacita senantiasa karena kita nggak tahu kotak hadiah apa yang Tuhan kasih setiap harinya sama kita teman-teman. Kiranya teman-teman boleh sama-sama ngucapin gitu ya. Boleh deh aku ucap, nggak usah harus open mic, tapi boleh ucapin dari hati kalian sendiri gitu. Bersukacitalah, misalnya ya, Marnala, senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi, Marnala, bersukacitalah. Boleh teman-teman ya, ngomong sendiri gitu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, Vanessa, bersukacitalah. Oke, terima kasih teman-teman. Sharing dari aku itu aja teman-teman. Kiranya teman-teman boleh terbukakan gitu untuk bisa bersukacita dan semangat untuk setiap harinya. Semangat, Rika. Terima kasih kepada Kak Vanessa atas sharing firman-Nya. Semoga kita semua boleh terus semangat dan bersukacita ya teman-teman.
Hari ini adalah hari yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita untuk berkuliah, bersekutu bersama-sama, dan juga bisa menjadi awalan baru untuk kita sama-sama bersemangat kembali di semester 115 ini. Seperti ada tertulis dalam Mazmur 32 ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah. Hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Sudahkah kita bersemangat dan bersukacita hari ini? Mari bersukacita dan sama-sama kita nyanyikan pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Teman-teman, mari kita apresiasi pelayan pada hari PD hari ini. Ada Adel Luciani FIP 2019 dan ada Kak Vanessa Veronica Fakultas Ekonomi 2018. Untuk segala pelayanan pada hari ini, mari kita ucapkan di kolom chat, boleh lewat kolom chat atau boleh lewat emoticon. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Delia sama Kak Vanessa untuk pelayanan hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati selalu. Kepada Kak Vanessa, terima kasih untuk menutup ibadah kita dalam doa. Oke teman-teman, sebelum kita menutup persekutuan doa kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita sebelum doa, Bapa Surga, Kami yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap hari ya Tuhan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan dan juga waktu ya Tuhan, sinyal, bahkan kuota yang boleh Kau sediakan ya Tuhan, device yang boleh Kau berikan kepada kami sehingga kami Tuhan boleh sama-sama ya Tuhan saling mendoakan kondisi satu sama lain ya Bapa. Tadi juga ya Tuhan beberapa sharing ya Tuhan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan setiap kami khususnya Makris FIK ya Tuhan boleh selalu semangat dan bersukacita ya Tuhan dalam setiap harinya Tuhan. Mungkin kami nggak tahu ya Tuhan kotak hadiah apa yang Kau sediakan kepada kami setiap hari, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa kasih setiamu baru setiap kami setiap pagi ya Tuhan. Kau juga ya Tuhan yang boleh memimpin kami ya Tuhan, memberikan damai sejahtera, memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan dalam
memampukan kami Tuhan, setiap aktivitas kami Tuhan, mungkin di rumah, mungkin di perkuliahan, di gereja, atau dimanapun itu ya Tuhan, yang mungkin kami nggak bisa sebutkan satu-satu ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih juga Kau telah memberikan kesetiaan kepada setiap kami Tuhan untuk mau terbeban saling mendoakan dan juga saling sharing ya Bapak. Terima kasih. Ya Bapak, ampuni kami Tuhan jika selama tadi persekutuan doa kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan, mungkin ada hal-hal yang gak berkenan kepadamu, kami mohon ampun ya Bapak, kiranya Engkau yang kembali layakan kami ya Tuhan, menyerahkan ya Tuhan waktu dan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan penyertaan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, teman-teman, ibadah kita